biasanya saya itu tidak pernah memberikan pembelaan atau kritikan terhadap pengadilan dan jaksa jika menghukum seseorang dalam kasus korupsi. Saya selalu mendorong, pokoknya kalau kasus korupsi terbukti ya dihukum. Tapi yang untuk kasus Tom Lembong ini, saya sesudah melihat prosesnya, proses pengadilan ya? Iya, proses pengadilan dan vonisnya, kemudian saya harus mengkritik kejaksaan maupun pengadilan dengan kata bahwa putusan itu salah. Putusan itu salah? Salah. Salah dalam pengertian, kalau dalam hukum, putusan yang salah itu harus dilawan dengan banding. Gitu. Orang melakukan banding itu karena putusannya dianggap salah. Menurut saya memang salah. Karena apa? Karena Tom Lembong itu, sebelum itu, dulu ketika Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada bulan November tahun lalu, saya membela kejaksaan. Ketika kejaksaan disudutkan, tidak boleh dong menjadikan seseorang sebagai tersangka itu kalau yang bersangkutan tidak menerima aliran dana dari korupsi yang dituduhkan. Yeah. Nah, waktu itu saya katakan penersangkaan Tom Lembong kalau hanya karena dia tidak menerima aliran dana maka dia bisa ditersangkakan. Jadi karena waktu itu menanggapi penersangkaannya ya? Penersangkaannya. Belum ada vonis nih waktu itu ya? Karena katanya kalau tidak ada dana mengalir masa dituduh korupsi itu hukum apa gitu. Sehingga Pak Mahfud menjelaskan lalu saya katakan unsur-unsur korupsi itu dana nyata satu mengalir ke diri sendiri atau mengalir ke orang lain atau mengalir ke korporasi. Nah, Tom Lembong tidak ada bukti memperkaya diri sendiri sehingga ada dana mengalir ke situ. Sehingga menurut saya tepat pada waktu itu ditetapkan sebagai tersangka. Pada waktu konteksnya ketersangkaan, bukan vonis. Bukan vonis, oke. Nah, sekarang vonisnya itu karena dalam hukum pidana itu ada dua unsur utama yang harus sama-sama terbukti. Satu, namanya actus reus. Jenis perbuatan yang bisa dihitung, bisa didengar, bisa disaksikan oleh logika-logika biasa, ada barangnya gitu, itu actus reus namanya. Actus reus? Ya, actus reus itu ya ada perbuatannya. Kalau di pidana itu perbuatannya satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Caranya melawan hukum. Lalu yang ketiga, merugikan keuangan negara, itu actus reusnya untuk korupsi. Nah, yang kedua, ada unsur lain yang lebih penting dari itu, namanya mens rea. Mens rea itu artinya niat jahat. Niat jahat. Ya, guilty mind. Yeah. Nah, niat jahat itu artinya itu terjadi kalau dia melakukan itu karena ada niat. Apa ukurannya niat itu? Pertama, tujuan, ada tujuan, purpose gitu ya. Tujuan. Yang kedua, tahu dia. Yang satu memang bertujuan melakukan itu, maksud. Yang kedua, tahu dia bahwa itu tidak benar dan dia tahu bahwa itu tidak boleh terjadi. Yang ketiga, karena lalai. Yang keempat, karena sembrono. Lalai itu berarti termasuk unsur dari mens rea ya? Lalai termasuk unsur mens rea. Iya, karena kemarin ada profesor mantan hakim agung mengatakan bahwa ini nggak apa-apa karena dia lalai itu tidak termasuk mens rea gitu. Lalai itu mens rea. Di dalam ilmu hukum pidana jelas itu diajarkan di awal-awal semester orang kuliah fakultas hukum. Jadi gitu ya, Pak? Kalau ada, ya betul saya dengar juga tuh, nggak bisa katanya. Orang dihukum tuh meskipun tidak punya mens rea, kalau lalai bisa katanya. Loh, lalai itu padahal mens rea ya? Mens rea itu lalai itu, iya. 4 kelompok lalai itu gitu. Tapi lah itu enggak apa-apa. Loh, kalau tidak ada mens rea kenapa dihukum? Tidak boleh. Dalilnya yang paling dasar itu adalah Ginstraf zonder schuld. Ini bahasa Belanda. Tidak boleh ada pemidanaan kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan itu mens rea itu. Actus reusnya dibuktikan. Actus reusnya pun kan tidak terbukti toh. Karena pertama dia tidak melanggar hukum, dia melaksanakan perintah. Iya kan? Dana yang mengalir betul menguntungkan, tapi dia kan melaksanakan perintah, tidak melanggar hukum. Ada dokumen-dokumen bahwa diperintahkan untuk menangkal kelangkaan gula kan pada waktu itu. Dan ada rapat-rapatnya, ada perintahnya yang tidak dibantah di dalam persidangan, gitu.
Nah, oleh sebab itu pun udah salah akto seriusnya, apalagi mens reanya. Apalagi kemudian menyebut karena melakukan ekonomi kapitalistik. Nah, gitu. itu dia. Nah, kapitalistik itu apa gitu? Kapitalistik itu sebenarnya adalah ide tentang perekonomian, bukan norma. Bukan norma ya Pak ya? Kalau apa yang ada di ide itu belum ada normanya, tidak boleh dijadikan hukum. Seperti misalnya, saya selalu memberi contoh yang paling mudah. Ada ide di dalam Pancasila itu harus berlaku kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke? Berarti Anda tidak boleh menghina manusia. Tapi Anda menghina manusia tidak apa-apa sebelum ada norma. Lah kenapa sekarang orang dihukum kalau membuli manusia? Ada yang membunuh dihukum karena sudah ada normanya. Barang siapa membunuh hukumannya sekian. Itu sudah ada norma di dalam KUHP. Sepanjang belum ada normanya, nggak bisa orang ada normanya. Gitu. Seperti sekarang nih, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya rakyat Indonesia bertuhan. Tapi itu baru ide, belum ada normanya. Iya kan? Misalnya, saya tidak bertuhan. Tuh banyak tuh sekarang orang, saya nggak percaya Tuhan. Ateis apa itu? Gitu ya? Ateis, agnostik, nggak ada tuh Tuhan. Nggak bisa dihukum. Karena tidak ada barang siapa ateis diancam hukuman sekian. Barang agnostik nggak bisa dihukum. Gitu. Nah, oleh sebab itu harus ada norma. Nah, ini kapitalistik ini apa gitu? Normanya tuh apa gitu? Dia kan tidak paham tuh. Seharusnya tuh orang belajar hukum tahu bedanya filosofi. Filosofi itu turun ke asas, asas itu turun ke norma. Gitu. Norma itu sudah ada barang siapa melakukan ini, akibatnya ini itu norma namanya. Ini yang kapitalistik apa normanya? Nggak ada. Itu ide aja yang harus nanti mendasari norma. Gitu. Jadi Pak Mahfud kaget dengan ada pertimbangan itu? Oh, kaget kok ada kapitalisme segala macam jadi? Ini, iya. Ya itulah. Makanya saya katakan ini salah dan harus dilawan. Dengan banding? Dengan banding. Bukan dilawan dengan apa gitu. Dilawan dengan banding. Dengan karena banding. Salah. Kesalahan itu harus dibanding. Kalau bandingnya ada kesalahan lagi, kasasi. Kan gitu. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya? Iya. Yang tentang PSI Pak yang tadi. Terpilih Kaisang.